Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Dafa Bagandiandra dari kelas 11 MIPA 4 absen 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi dan juga perjalanan hidup dari seorang tokoh pahlawan revolusi yaitu Muhammad Hatta. Mari kita simak bersama. Dr. Haji Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Pria yang akrab disapa dengan sebutan Bung Hatta ini merupakan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang kerap disandingkan dengan Bapak Soekarno. Tak hanya sebagai pejuang kemerdekaan, Bung Hatta juga dikenal sebagai seorang organitatoris, aktivis partai politik, negarawan, proklamator, pelopor koperasi, dan juga sebagai seorang wakil presiden pertama di Indonesia. Hatta lahir dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Saleha. Setelah mengenyam pendidikan di Belanda, serta berjuang untuk Indonesia, Bapak Koperasi ini menikah dengan Rahmi Hatta pada November tahun 1945. Pasangan Hatta dan Rahmi karuniai 3 anak perempuan. Bung Hatta menempuh pendidikan dasar di Sekolah Melayu Bukit Tinggi, lalu kemudian lanjut ke sekolah ILS atau ELS. Pendidikan di ELS berlangsung pada tahun 1913 sampai 1916. Selesai dari ELS, ia sudah bisa melanjutkan ke HBS atau setingkat dengan SMA pada waktu itu. Namun oleh orang tuanya, Bung Hatta dimasukkan ke Mulo Padang karena dianggap masih terlalu muda untuk sekolah di HBS yang saat itu berada di Batavia. Selesai dari Mulo, Bung Hatta berangkat ke Batavia pada tahun 1919 untuk melanjutkan pendidikan di Prince Hendrik School yang merupakan sekolah tinggi dagang. Selesai dari sana, tahun 1921, Bung Hatta berangkat ke Rotterdam untuk kembali belajar bisnis di universitas bernama Rotterdam School of Commerce. Masa studinya di Belanda ini menjadi awal mula dari perkembangan intelektual Hatta yang sangat pesat, sekaligus membuka mata Hatta untuk memenuhi panggilan dirinya dalam memperjuangkan hak kemerdekaan Hindia Belanda atau Indonesia pada saat itu. Menjadi anak rantau di Eropa membuat matanya terbuka akan kemajuan peradaban, perkembangan ilmu terbaru, serta peta perpolitikan dunia yang sedang berkecamuk pasca Perang Dunia I. Pada masa-masa ini, jugalah Hatta mulai memikirkan berbagai bentuk ketidakadilan kaum kolonialis kepada rakyat pribumi. Hatta juga mulai aktif dalam berorganisasi. Hatta aktif dalam organisasi bernama Indische Vereniging atau Perhimpunan Hindia Belanda. Dinamika diskusinya dalam organisasi tersebut, Hatta bersama dengan Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara, Sukiman, dan kawan-kawan memutuskan untuk melakukan sesuatu yang cukup radikal pada masanya, yaitu mengubah nama organisasi mereka dari Indische Vereniging menjadi Perhimpunan Indonesia. Bentuk perjuangan Muhammad Hatta sendiri, yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta, sangat ahli dan pandai dalam perundingan melawan Belanda. Dr. Andes Muhammad Hatta mempunyai strategi yang sangat sulit diantisipasi Belanda. Berkat keahlian dan strateginya, Hatta pada tahun 1949, Belanda menyerahkan kedaulatan Republik Indonesia di konferensi meja bundar yang ditandatangani Dr. Andes Muhammad Hatta sendiri. Indonesia telah dijajah selama 350 tahun lamanya. Berkat kepiawaian Dr. Andes Muhammad Hatta pula, maka Belanda menyerahkan Irian Barat di tahun berikutnya. Ia bersama Soekarno memainkan peran sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dari penjajahan Belanda sekaligus memproklamasikan pada 17 Agustus 1945 kemerdekaan Indonesia. Muhammad Hatta sendiri merupakan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Sebagai wakil presiden, Muhammad Hatta menunjukkan peran besar dalam pengambilan keputusan dengan mengeluarkan beberapa produk hukum. Tonggak politik Muhammad Hatta adalah perannya dalam mengubah demokrasi presidensial menjadi demokrasi parlemen. Tanpa kontroversi, Muhammad Hatta juga sebagai wakil presiden pertama Indonesia itu memiliki kontroversinya sendiri. Sejak pecahnya Duit Tunggal, Muhammad Hatta rutin mengkritik Presiden Soekarno. Kritikan kepada Bung Karno pun cukup keras selama Orde Lama.
Namun, pasca lengsernya Presiden Soekarno dari kursi presiden dan diganti Orde Baru, Hatta cenderung melunak untuk mengkritik pemerintahan. Muhammad Hatta ditetapkan menjadi pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 23 Oktober tahun 1986 melalui Kepres nomor 081-TK-1986 dan namanya bersanding dengan Presiden Soekarno sebagai duit tunggal dan disematkan pada Bandar Udara Soekarno-Hatta. Jasa besar yang beliau berikan pada bangsa ini sangatlah besar. Kecerdasan yang beliau miliki digunakan untuk kepentingan masa depan bangsa ini. Ide dan gagasannya sangat penting bagi keputusan-keputusan besar yang diambil oleh negeri ini. Keputusannya berdampak baik bagi jalannya pemerintahan Indonesia. Mungkin jika Muhammad Hatta tidak ikut andil dalam perundingan meja bundar, bisa jadi bangsa ini masih dijajah atau menjadi bangsa yang berdiri di bawah pemerintahan Belanda. Juga berkat dirinya pula, Belanda mau menyerahkan wilayah Irian Barat pada Indonesia kala itu. Terima kasih Muhammad Hatta atas jasa-jasa. Sekian dari penjelasan biografi, perjalanan hidup, juga peran-peran Muhammad Hatta dalam pemerintahan Indonesia atau kemerdekaan Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.